Oke, selamat siang. Ketemu kita berdua di sini. Saya dengan Ferry Reviandi. Saya dengan Joshua Sutanto. Ya, kita berdua akan membicarakan sharing mengenai sesuatu hal dan kebetulan adalah juga sekaligus opening opening dari sesuatu nih ya. Nah, ini yang menjadi surprise nanti di topik pembicaraan kita setelah ini. Iya, peristiwa bersejarah nih. Peristiwa bersejarah. Bahkan buat viewers dari Coach Joshua Sutanto dan Pak Ferry Reviandi juga, hari ini kita akan sedikit membahas tentang property investment itu seperti apa. Ya, khususnya di bidang properti bisnis ya. Di properti, mungkin banyak yang nanya gini Pak Ferry, saya yang nanya duluan nih, nggak apa-apa ya. Banyak yang nanya properti itu kan ada macam-macam, ada yang dari beli tanah terus tunggu 20 tahun, sampai ada yang terbaru nih yang Pak Ferry temukan, apa property investment yang paling bisa menghasilkan passive income yang banyak orang sekarang lagi perlu. Ya, gitu. kalau bicara passive income dan khususnya di dalam kita mengeksekusi ya dengan vehicle bisnisnya, ini kan sebenarnya banyak macam. Ya, salah satunya contoh kalau kita mau passive income ceritanya dengan menggunakan vehicle bisnis minimarket. Di luar sana bisa. Ada kos-kosan. Ada juga kontrakan. Ada sewa-menyewa apartemen. Sewa-menyewa biasa. Apapun vehicle-nya sebenarnya ini bisa disistemasi menjadi satu aset yang memberikan passive income. Tergantung daripada preferensinya. Tapi saya sendiri kebetulan karena di sini specialitiesnya expertnya nih expertnya di properti atau yang biasa sudah beberapa tahun terakhir lah saya kerjakan sendiri, itu khususnya berkenaan dengan properti working space. Nah, ini mungkin berarti teman-teman ada yang mungkin bertanya juga, apa nih kata-kata binatang baru apa nih namanya working space? Makhluk karena ternyata nih? ada beda antara service office yang seperti biasa, ada co-working space. Ada co-working space. Ini lain lagi nih, working space. Ternyata beda jauh. Apa tuh bedanya Pak Ferry? Co-working space dan working space. Oke, jadi working space itu sendiri sebenarnya satu aset bisnis ya, di mana kita memberikan satu lease atau penyewaan unit office ke beberapa tenan kantor atau bisnis. Ya. Itu working space. Itu working space. Itu lebih mirip kayak service office gitu ya, tapi agak beda juga. Betul. Sedangkan kalau depannya ada co-nya nih, menjadi co-working space, itu sebenarnya lebih cenderung ke satu event space yang mempertemukan beberapa tenan, bisnis atau perusahaan di satu open space yang terbuka untuk bareng-bareng tuh ketemu di situ. Di barang-barang. Berarti lebih ke retail ya Pak Ferry ya. Maksudnya retail banget. Tipikalnya kalau kayak beli jeruknya satu biji bahkan satu lembar gitu ya. Dimana satu orang bisa bekerja, kalau Anda freelance atau konsultan bisa bekerja di situ sendiri, duduk aja nongkrong gitu ya. Betul. Sharing apa gitu. Betul. Tapi tempatnya terbuka. Itu betul. co-working space. Nah, kalau bedanya sama service office yang biasa tuh yang di gedung-gedung tinggi. Sebenarnya kalau di luaran sana kita udah tahu beberapa gedung-gedung yang besar gitu ya, menyediakan jasa-jasa juga seperti ini. Secara prinsip sebenarnya itu sama ya. Secara prinsip, cuman dalam hal ini tidak semua orang punya chance ya, atau bahkan punya modalnya Modal dan budget untuk create satu working space yang segede itu kan. Betul nggak Pak? Nyewanya aja udah di gedung pencakar langit. Nah, atau bahkan kadang di mall. Itu yang which is operational fee atau modal untuk memulainya pun itu miliaran. Tidak semua orang mampu atau punya permodalan seperti itu. Berarti kita bisa membantu UKM yang memang startup, yang memang mulai dari awal. Seperti saya dulu nih Pak. Saya sebenarnya ini muridnya Pak Ferry nih dulu ikutan. Belajar bareng lah. Belajar bareng. Karena dulu juga saya akhirnya kenapa ada Fit & Co Space ini, gedung ini ya karena dulu kita cari-cari tempat, carinya ya masih 3-4 orang tuh mau yang ruko 200 juta ya gimana, keburu habis duluan kan. Begitu bayarnya depan 2 tahun atau 2 tahun gitu kan. Jadi akan membantu untuk Anda yang memang startup ya bisnisnya. Betul. Untuk membentukkan kantor yang tidak perlu tempat besar. Jadi bisa dari berapa tuh? 3-4 jutaan juga bisa gitu 3-4 jutaan per bulan ya. Dengan jumlah kapasitas karyawan itu yang bahkan starting 2-3 orang kan. 2-3 sampai orang. Betul kan?
Dulu saya di posisi itu karena cari-cari di Gading sampai cari di Google-nya itu adalah ruko setengah lantai gitu. Oke. Kalau bisa saya mau coba sewanya setengah lantai gitu. Carinya keywordnya waktu itu setengah lantai ya. Ruko setengah lantai di Gading gitu. Waktu itu kan carinya di daerah Gading ya. Oke. Ternyata nggak ada. Ya. Saya cari-cari tanyain ke property agent, nitip dong kalau ada yang mau sharing gitu. Saya setengah lantai, cukup deh gitu kan. Ya, betul. Tapi itu juga mikir, ntar B-nya gimana, kebersihan gimana gitu kan. Ya. Nah itu satu. Yang kedua mungkin bagi anda-anda yang kita yang punya ruko kosong itu banyak banget Pak ya. Yang nganggur. Yang nganggur. Ruko Yang tua, alias, ruko betul. baru gitu. Yang mungkin disewain pun kadang apalagi zaman sekarang ya. Iya, siapa yang mau bayar 200 juta? Pandemi begini ya betul kan. Itu banyak sekali yang akhirnya nggak kepake berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Betul. Indomaret dan segala macam minimarket gitu pun biasanya pakai lantai 1. Betul. Mau ada klinik apa lantai 1, lantai 2-nya bisa nggak pakai. Jadi di sisi ada gap antara orang yang mau nyewa dengan orang yang menyediakan yang punya gedungnya. Betul. Nah, ini kita tengahin nih Pak. Kita Barry, tengahin. ya. Dengan cara melakukan working space. Betul. Yang bisa di ruko gitu ya Pak ya. Yang bisa salah satunya di ruko. Salah satunya di Karena ruko, tidak ya. mesti langsung Tidak harus. di gedung gede atau harus di mall. Iya. Ya, hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau yang mungkin besar aja Pak, yang sanggup tuh sewa ke Betul, sana. betul. Tapi bagaimana dengan para khususnya UMKM Iya. di Indonesia ya, Iya. itu jumlahnya kan jutaan bahkan. Oh iya, bahkan Yang- akan menambah terus nih. dengan Dan akan adanya bertambah COVID. terus harusnya Iya. ke depan nanti. Dengan adanya pandemi ini udah pada dirumahkan. Betul. Udah malas lagi tuh katanya kerja lagi. Betul. Mendingan kerja dari rumah. Ya. Makanya sekarang platform freelance laku banget nih katanya. Ya. Malah lagi naik banget karena Betul. orang juga mulai remote gitu ya. Ya. Perusahaan sekarang udah banyak yang terpikir udah nggak perlu rekrut karyawan lagi dan karyawan juga banyak yang terpikir kenapa gue mesti kerja terus gitu Ya. kan kemungkinan besar. Oke, jadi ini mulai switching ke online lah gitu ya. Switching ke online ya. Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan sih pandeminya sendiri segera berakhir nih Pak. Iya. Ya, karena khususnya pertumbuhan UMKM di Indonesia itu which is harusnya semakin besar ke depannya guys. Dan ini disitulah kalau saya pribadi ya melihat pertumbuhan dari working space ya bisa memfasilitasi para UMKM kita di negara ini. Iya, baik yang kerja sendiri Betul. ataupun udah tim 1, 2 orang, 3 orang gitu Betul. ya. Bisa begitu dengan cara ke working space. Betul. Dan juga membantu para building owner yang nggak masih kosong nih gitu Ya. ya, bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, ini sekarang kesempatan saya nanya balik. Iya. Bagaimana dari sisi para building owner-nya atau pemilik-pemilik aset seperti ini, aset properti seperti ini, yang mungkin satu baru denger nih kata-kata working space. Working space. Ya. Kedua, selama ini toh kalau disewakan, mungkin ROI-nya masih kecil tuh Pak. Disewakan Hanya karena- 3%, 4% Iya, setahun. Nyewainnya satu rumah atau satu Karena gedung. nyewainya satu gelondongan biasanya Iya, kan. iya, Ya iya. kan? Nah, ini menjadi opsi akhirnya bagi mereka untuk bisa Dibuat disumber dayakan. sumber daya kan. Saya tanya sekarang, ini kan berkaitan dengan apa yang kita mau sharingkan ini ya. betul. Baru nih kita bahas sekarang ya. Ah, ah. Apa yang kita siapkan nih sebenarnya, Coach Joshua? Yang kita siapkan sebenarnya kan berarti kita menyiapkan working kan saya cerita dari pengalaman saya lah ya karena kayak tadi 3-4 orang 5 orang kita nggak butuh satu gedung Ya. tapi kebetulan punya keluarga ada satu gedung ini yang Oke. daripada saya nyewa mendingan punya sendiri gitu kan Ya. punya keluarga lah. Oke, kita sewa saya pakai di lantai atas tapi yang lain kan kosong akhirnya ya udah ya terpikirnya pasti kan ya udah dibuat sewa-sewain yang lain. Ya, sharing ya. Iya, nah cuman itu banyak sekali yang termasuk saya dulu bingung mau nyawa ini gimana, mau nanti kalau nggak laku gimana, kalau udah invest nanti nggak laku gimana gitu. Jadi itu yang membuat banyak kepikiran. Oke. Nah, itu terbantu dengan adanya working space ini ya, karena Iya. working space itu rukonya nggak harus bagus, Iya. interiornya juga tidak harus bagus ya. Yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman. Terus gitu bisa kan. digunakan dengan baik. Iya, Ya. gitu kan, nyaman. Terus kita mau menyiapkan berarti untuk para building owner bisa dibantu. Karena saya juga kan building owner. Terus Betul. saya datang, ceritanya gini, saya datang ke
workshopnya Pak Ferry. Terus saya nanya Pak Ferry bisa nggak sekalian diurusin aja gitu kan? Ternyata waktu itu memang kita belum ada nih waktu itu Pak Ferry. Nah akhirnya saya ajak kerjasama dan hari ini kita mau launching nih Pak ya. Rencananya launching. Dan Fit & Co Space, saya memang membangun Fit & Co Space. Pak Ferry ada kuadran kanan. Hari ini kita gabung. Betul. Jadi Fit & Co Space by kuadran kanan yang akan menjadi operator working space di building Anda supaya bisa dijualkan dan sebagainya, diaturin juga dalamnya, building management gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kira-kira memang seperti itu ya. Bagi Anda khususnya para pemilik properti, aset, ruko dan lain sebagainya, kemudian sudah melihat satu ide peluang bisnis ya, namanya working space, tapi masih bingung cara jalaninnya gimana ya. Terus nanti monitoringnya gimana gitu ya, everyday ketika day to day operationnya dan lain sebagainya. Disinilah Fit & Co Space dan juga Kuadran Kanan Academy menggabungkan untuk kita launching today ya tepatnya. 1 Juli ini Pak. 1 Juli 2020 sebagai operator office. Yes. Pertama ya? Kelihatannya pertama Pak. Pertama ya? Ya mungkin ada juga tapi yang lain. Mereka di Gedung Pencakar Langit. Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Dan kita akan tersebar di banyak tempat di seluruh Indonesia ya. Mungkin 1.000 atau bahkan 10.000 gitu ya. Betul. Karena banyak sekali yang rukonya kosong harusnya. Kosong, ROI-nya nggak achieve cuma gitu 3-4%. Kalau ini bisa kurang lebih ROI bisa berapa tuh? Diharapkannya sih lebih dari 10%. Diharapkannya lebih dari 10%. Ya. Paling nggak berarti lebih dari bunga bank ya. Iya, lebih dari deposito. Investment ROI sangat tinggi. Betul. Dan terus terang banyak yang mungkin tanya juga kenapa nggak jadi kos aja, kan itu normal tuh ya. Kita Betul. mungkin lulusannya yang dulu belajar tentang rumah kos pasti punya rumah kos semua tuh. Betul. Dan ternyata saya hitung-hitung tuh lebih tinggi ya. Benar ya Pak Ferry ya? Betul. Bisa Kalau lebih secara tinggi. ini sedikit insight aja ya. Kos-kosan itu sekarang kalau kita mau bikin satu kamar kos itu investment yang harus dikeluarkan atas satu kamar kos itu ya. Biasanya kan ada ranjang, kasur, AC, internet, belum kamar mandi dalam, water heater mungkin ya kan. Itu range-nya antara 30 sampai 50 juta per kamar investmentnya. Ya, bayangkan dengan office space atau working space, service office yang kita lagi mau launching ini, ya konsep seperti ini, investmentnya itu starting dari plus minus ya 6 sampai 11 jutaan aja. Satu apa? Satu room. Satu ruangan 6 sampai 11. Ya. Nggak perlu lemari segala macam tuh ya. Oh iya betul, nggak ada lemari, toh juga nggak perlu kamar mandi dalam juga. Kalau mandi dalam nggak perlu. Ya. Betul. Tapi yang terlebih penting selling price-nya. Selling price. Ya kan? Sudah low investment. Selling price-nya bagaimana kalau dibanding kos-kosan ya tadi ya. Ternyata office purpose ini untuk disewa-sewakan selling price-nya relatif lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau kamar 3 juta aja udah mahal banget gitu ya. 2 juta aja udah oke. Ini bisa sampai 3 Itu bisa lebih juta. tinggi betul, lebih tinggi dari lagi itu. Ada magicnya, Pak. Ada magicnya apa tuh ya? Binatang yang mengambang-ngambang di mana itu namanya virtual office itu kan. Yang betul. Unlimited itu tidak ada di rumah kos, tidak ada di mana-mana. Tidak ada di hotel juga gitu ya. Tidak ada di hotel, nggak ada di mana-mana. Ya kecuali di working space. Kecuali di working space. Karena virtual office sendiri kan memberikan satu benefit layanan sewa menyewa alamat tanpa pinjem atau tanpa sewa dari unit office-nya itu sendiri kan. Itu kayak jual software tuh, mau dijual berapa aja lanjut terus. Jalan terus ya. Nggak perlu ruangan. Betul. Itu yang membuat jadi ROI atau return on investment-nya jadi lebih tinggi dibanding investment yang lain. Betul. Jadi di sini kuncinya adalah low investment dan kedua selling price ya. Ini bisa terus jalan. Dengan lebih target-target segmentasi yang lebih tinggi biasanya dibanding let's say kos-kosan itu tadi. Wah, menarik sekali. Habis ini kalau gitu rumah kos saya dijadiin ini aja ya. Yang punya rumah. Tapi tetap ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya ya? banyak. Ada syarat-syaratnya. Tapi kalau di dunia di daerah bisnis mungkin lebih baik jadi begini gitu. Betul, kan? betul. Dibanding nggak kepake ya. Ya, bagi Anda teman-teman, Bapak Ibu yang memang berniat melihat satu ide peluang working space yang mungkin bisa Anda jalankan, nanti bisa menghubungi tim dari Fit & Co Space ya. Yes. Kita sudah siapkan timnya,
Anda silahkan tanya-tanya dulu ya, mau konsultasi juga bisa. Bisa. Betul Pokoknya kan? tahu beres. Kalau kayak Anda buka franchise minimarket itu kan langsung tahu beres tuh. Betul. Kita juga nanti tahu beres. Tinggal ongkang-ongkang, Iya, kaki, ongkang-ongkang duit kaki, datang. Duit datang. Oh, iya. Itu 4D katanya. Apa? Duduk diam, duit datang. Oh iya betul. 4D. Ya. Thank you banget Pak Ferry. Thank you, buat sama-sama. semua yang sudah watch hari ini. Ya. Kita nanti kayaknya perlu bahas lebih dalam nih tentang working space karena menarik sekali untuk property investment ini ya. Oke. Dan juga ada expert collaboration. Betul. Kita nantikan video-video selanjutnya. Habis ini soalnya kita sudah mau memulai acaranya juga. Acaranya Oke. kita akan meresmikan Fit and Co Space by Kuadran Kanan. Betul. Sekaligus hari ini juga kita launching Expander Community. Yes.